Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi. Bidara, kenapa angkat tangan? Oh, kepencet ya? Maaf, Bu, kepencet. Oke, baik. Ini pertemuan pertama kita ya. Kemarin saya tidak bisa hadir. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan kita, terus sedikit tentang sinyal ya, tentang pengantar sinyal. Ini kelas F ya ini. Iya, Bu, kelas F. Oke, saya Triwahyu Oktaviana Putri. Itu email saya dan nomor HP. Kalau misal nanti ada keperluan atau ingin diskusi atau izin karena tidak masuk, silahkan di WA saja ya. Untuk background studi saya S1 Teknik Elektro sama S2-nya Teknik Elektro juga di Brawijaya sama di ITB. Bidang keahlian ini terkait penelitian-penelitian yang saya lakukan ya, yaitu sistem kontrol baik itu klasik maupun lanjut. Kemudian PLC, Programmable Logic Controller, lalu modeling, sistem identification, robotik, sama artificial intelligence. Jadi kalau kalian berminat untuk ikut penelitian saya di bidang-bidang demikian, yang di depan itu, silahkan hubungi saya ya. Dosen itu kan tiap tahun wajib ada penelitian. Nah, saya penelitiannya di seputar itu. Dan wajib melibatkan mahasiswa. Jadi silakan aja kalau mau gabung, dihubungi aja ya dosen-dosen itu. Terus kalau misal nanti mau ikut PKM, program kreativitas mahasiswa maupun skripsi yang ada hubungannya dengan kontrol atau bidang keahlian yang saya pahami, boleh juga menjadikan saya sebagai pembimbingnya ya. Gitu. Untuk materinya yang akan kita pelajari semester ini, kita cuma 2 SKS ya, jadi mungkin tidak bisa membahas yang sangat mendetail tentang sinyal dan sistem, tapi minimal ini saya pilih materi-materi yang memang nanti kalian perlukan untuk digunakan sebagai basic knowledge mata kuliah yang lain. Jadi materinya adalah pengantar sinyal, pengantar sistem, lalu representasi sistem dalam domain waktu, sinyal dan sistem waktu kontinu, dan sinyal dan sistem waktu diskrit. Kalau misal nanti waktunya masih ada, masih sisa pertemuan, saya ingin membahas tentang transformasi Z. Ya. Seharusnya sih sinyal dan sistem itu membahas sampai filter, tapi karena cuma 2 SKS itu dan pertemuan kita terbatas, jadi seperti ini saja ya. Nah, untuk bukunya saya pakai sinyal dan sistem with MATLAB. Nanti ini saya share di file kelas. Ini ada e-booknya ya. Jadi kalau ada yang belum kenal MATLAB, mungkin nanti kita akan belajar sedikit tentang MATLAB ya. MATLAB ini opsi pertama untuk saya, ada opsi kedua yaitu pakai Python. Cuman saya belum menemukan referensi yang membahas tentang Python untuk sinyal dan sistem. Kalau MATLAB kan harus install di laptop software ya, software yang cukup berat. Jadi takutnya nggak semua laptop itu kompatibel gitu buat MATLAB. Tapi kalau Python kita dapat mengaksesnya online. Jadi harapan saya sih mungkin kalau bisa pakai Python, saya memilih Python ya, walaupun mungkin dari bukunya nanti pakai MATLAB untuk menganalisis sinyal dan sistem. Gitu. Untuk peraturan kelas ini, sama seperti kelas yang lain, nilai akhir itu terdiri atas 10% kehadiran, 30% tugas, 30% UTS, dan 30% UAS. Saya tidak itu ya, kalau misal ada
Ini pertama kali sih saya ngajar angkatan 2020. Tapi kalau yang angkatan-angkatan atas, sebenarnya tidak terlalu susah ya kalau ikut mata kuliah saya gitu. Saya nggak mau zolim ke mahasiswa gitu kan. Nah, tapi kebanyakan mahasiswa itu malah menyulitkan dirinya sendiri dengan tidak mengumpulkan tugas. Lalu masalah kehadiran juga kurang ya. Kalau masalah nilai sih, selama ada tugasnya, saya masih mengapresiasi ya, masih ada saya beri nilai lah. Walaupun jawabannya semua salah. Jadi tolong masalah tugas maupun ujian itu benar-benar dikerjakan, dikumpulkan. Karena saya tidak menerima pengumpulan tugas ataupun permintaan tugas tambahan setelah nilai akhir keluar. Kebanyakan mahasiswa gitu. Begitu nilai akhirnya keluar dapat D, karena tugasnya kosong, minta tugas tambahan. Saya nggak mau, nggak akan ngasih yang seperti itu ya. Karena saya juga cukup longgar masalah tugas, silakan dikumpulkan. Walaupun terlambat sekalipun, mungkin nilainya akan berbeda dengan mereka yang mengumpulkan on time, tapi lebih baiklah daripada tidak mengumpulkan tugas sama sekali ya. Itu terkait tugas, karena kebanyakan kelas-kelas sebelumnya itu yang saya ajar, mereka dapat nilai D atau C atau E itu karena tugasnya 0. Karena tugas kan bernilai 30% ya di sini. Jadi lumayan lah setara dengan nilai UTS dan UAS. Terus untuk kehadiran, kalau misal tidak dapat hadir, wajib izin pada hari yang sama sebelum mata kuliah berakhir. Karena saya mengabsennya by system kan ya. Jadi kalau misal setelah kuliah berakhir, untuk merubahnya harus bilang dulu ke prodi, jadi ribet ya. Tidak boleh titip izin, jadi silakan WA saya aja. Nomor WA-nya tadi sudah saya tampilkan kan. Kemudian tidak ada remedial ya. Karena kenapa saya memutuskan tidak ada remedial, karena dari sistem penilaian saya pun tidak terlalu susah ya untuk bisa dapat nilai bagus itu. Jadi menurut saya seharusnya bisa lah ini kalau misal kalian memang niat ikut kuliah, seharusnya bisa lah, tidak perlu ada remedial gitu. Lalu yang keempat, ini permasalahan ya di semua mata kuliah juga. Saya sih tipikal yang tidak wajib on cam ya untuk mahasiswa. Jadi kalaupun misal nih ya kalian di rumah online mau nyimak kuliahnya sambil tiduran atau apa terserah. Ya, lagi pula kalau misal on cam itu kan menghabiskan kuota ya, jaringan jadi tidak stabil dan mungkin kalian juga akan boros kuota kalau on cam. Jadi saya sih tidak wajibkan on cam, tetapi pada saat-saat tertentu akan saya minta untuk on cam. Jadi siap-siap aja ya. Kemudian yang nomor 5 itu harus jujur. Saya tidak mau ada kecurangan ya. Kemarin-kemarin ada tuh yang mengumpulkan ujian hanya diganti namanya saja, tapi pekerjaannya, karena kan kita kumpulkan ujiannya pakai dalam bentuk format PDF ya. Walaupun tulisan tangan, gitu kan, formatnya PDF, ternyata ada yang mengganti, crop namanya saja, namanya diganti sama namanya dia, padahal pekerjaannya pekerjaan temennya. Saya ngerti ya, langsung saya dapat langsung saya beri kalau mahasiswa yang seperti itu, karena dia tidak jujur, sudah ada kepikiran untuk berbuat curang. Itu ya, pokoknya anulah menyedihkan lah kalau sampai curang di kelas saya itu, padahal saya udah mempermudah kalian dengan sistem penilaian yang tidak terlalu susah. Walaupun demikian, saya harap kalian bisa tetap ikut kuliah saya dengan serius. Luruskan kembali niat, buat apa sih ikut kuliah gitu ya. Karena kalau cuma pengen dapat nilai akhir, karena kalau niatnya cuma nilai akhir, ya akan itu yang kalian dapat di akhir. Hanya nilai, tapi tidak dapat ilmunya. Tapi kalau ingin dapat ilmu, nilai akhirnya itu akan mengikuti sesuai dengan usaha dan ikhtiar kalian ya. Jadi gitu. Saya tahu memang untuk belajar selama online ya, perkuliahan daring itu mungkin berat di kalian ya untuk bisa fokus. Banyak distraksi mungkin di rumah ya, terus mungkin ketiduran juga karena pengawasan dari dosen kan juga
nggak bisa semaksimal kayak di kampus ya atau di kelas. Jadi memang ini kembali lagi ke komitmen kalian, mau tidak belajar gitu, mau tidak mencari ilmu, ya. Kalau saya pribadi sih, saya berusaha sebisa mungkin untuk menyampaikan ilmu ya, untuk menyampaikan materi. Jadi ya sebisa mungkin saya akan selalu hadir setiap minggu. Kalaupun tidak bisa, berarti mungkin saya beri tugas, tapi itu paling hanya satu kali lah selama pertemuan ya, selama 1 semester itu. Karena saya benar-benar ingin ya kalian dapat ilmu gitu, nggak cuman baca materi aja yang saya berikan. Itu ya. Terus perkuliahan saya open for discussion, jadi silahkan kalau misal saya salah menjelaskan, silahkan dibantah, silahkan dikoreksi ya. Kalau ada pertanyaan atau kalian masih bingung, ingin minta penjelasan lagi, silakan bilang saja. Nggak usah takut, saya lebih suka kalau mahasiswa itu aktif. Karena ya bayangkan aja ya, saya sekarang aja udah hampir 2 tahun ya, sama seperti kalian. Hanya ngajar di depan laptop gitu kan ya. Nah, ketika diminta apakah ada pertanyaan atau ketika saya tanya mahasiswa, misal ada suatu soal, tidak ada yang menjawab gitu kan, sedih ya rasanya. Gitu. Jadi kayak bicara sama laptop aja. Walaupun nggak wajib on cam, tapi tetap harus nyimak ya, nyimak mata kuliah ini, karena saya tidak mengupload video penjelasan saya juga tidak, karena materi pun nanti akan saya bagikan, jadi tidak ada keharusan bagi saya untuk mengupload video penjelasan. Kalau mau record terserah kalian, tapi saya sepertinya tidak record ini sih. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada yang kurang sepakat dengan peraturan kelas? Sepakat, Bu. Saya sepakat, Bu. Saya sepakat, Bu. Ya udah. Mengenai kuliah hybrid, ini kan masih belum ada pemberitahuan ya. Harusnya kan minggu ini kita udah kuliah hybrid. Kalau memang ada yang mau offline, saya tetap akan fasilitasi. Penilaian antara online dan offline tidak akan berbeda. Untuk ujian nanti akan semuanya online, ya. Itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke materi. Mana ya? Oke, ini materi yang pertama kita adalah dasar sinyal atau pengantar sinyal. Ini saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah tentang ya pengantar sinyal dulu, lalu sinyal waktu kontinu, sinyal waktu diskrit, sama sinyal sinusoida. Jadi sebelum belajar sinyal, saya harap kita di sini belajar bisa memahami tentang berbagai macam jenis sinyal ya. Lalu mata kuliah ini nanti dipakainya di mana sih? Masalah sinyal, jenis-jenis sinyal itu akan dipakai di mata kuliah sistem kontrol. Kemudian sinyal kontinu ya, transformasi Laplace, transformasi Fourier itu nanti akan dipakai di mana ya transformasi Fourier itu? Di telekomunikasi sepertinya ada. Sampling itu juga di telekomunikasi. Tapi yang jelas basic sinyal ini nanti akan banyak dipakai, basic sinyal dan sistem ya, akan banyak dipakai di sistem kontrol. Sistem kontrol seingat saya mata kuliah semester 6 ya. Jadi tolong dipahami baik-baik supaya nanti kalian sudah ada basic knowledge-nya untuk mata kuliah yang lain. Gitu.
Untuk materi 5 sama 6 ini akan saya bahas minggu depan karena kita cuma 2 SKS ya. Jadi waktunya harus disesuaikan juga. Nah, oke, ini ada gambar ya, gambar orang sambil pegang antena, sambil pegang HP. Ini kira-kira orangnya ngapain nih? Cari sinyal, Bu. Cari sinyal, Bu. Cari sinyal, Bu. Cari sinyal ya. Ya, kalian gitu juga nggak kalau cari sinyal? Manjat pohon, Bu. Manjat pohon ya. Enggak, Jadi Bu. mungkin ada yang di daerahnya atau di rumahnya itu sinyalnya susah. Jadi kalau mau kuliah online itu harus naik dulu ke bukit. Itu memang ada ya seperti itu. Tapi ya semoga kalian tidak mengalami kesulitan lah terkait sinyal. Tapi memang di gambar ini ada orang sedang mencari sinyal. Dia sudah naik gunung ya, ini udah sampai di atas gunung, masih pun pegang anten untuk mendapatkan sinyal. Jadi sinyal itu sebenarnya apa? Sinyal itu apa sih? Kan kalian sering bilang tuh, "Bu, maaf hilang sinyal," gitu. Nah, itu sebenarnya sinyal itu apa? Pasti sangat familiar ya di generasi kalian apalagi kan sudah pakai handphone sejak dini. Kira-kira sinyal itu apa? Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Oke, terus? Ya. Sinyal didefinisikan sebagai besaran fisik, Bu, yang memiliki nilai real atau nilai skalar, Bu. Ya, betul. Jadi sinyal itu bentuknya berbagai macam ya. Bisa gelombang elektromagnetik. Kalau misal sinyal HP atau sinyal televisi ya, atau ya sinyal internet, sinyal WiFi itu adalah gelombang elektromagnetik. Lalu sinyal sendiri sebenarnya adalah sebuah besaran yang memiliki nilai ya. Nilainya berupa nilai skalar, magnitudo tertentu. Nah, di setiap nilai yang dikandung itu dia menyimpan informasi. Dia menyimpan informasi yang mana kalau misal sinyal televisi ya, itu berarti dia akan menampilkan gambar. Misal seperti itu. Kalau kita bicara sinyal analog ya. Kemudian kalau sinyal HP ya berarti sinyalnya itu sinyal yang kita lihat di HP kita nih, misalnya aduh sinyalnya lagi lemah nih ya. Itu sebenarnya adalah kekuatan dari sinyal untuk membawa dan menyampaikan informasi dari HP kita maupun dari luar yang akan diterima oleh HP. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara sinyal, apalagi di zaman sekarang, sinyal itu sangat lekat dengan kehidupan kita. Apalagi kita bisa dalam jarak jauh seperti ini, kita bisa belajar, saya bisa menyampaikan informasi, kalian dapat menyimak, menjawab pertanyaan, itu karena sinyal, karena informasinya ditumpangkan di sinyal. Jadi seperti itu ya. Nah, sinyal sendiri tentu kan tidak tiba-tiba ada ya. Misal nih sinyal HP, nggak mungkin kan tiba-tiba ada gitu, pasti ada pemancarnya. Nah, makanya untuk daerah-daerah yang tidak sinyalnya kurang baik, itu bisa jadi pemancarnya terlalu jauh, gitu ya, atau pemancarnya kurang. Nah, atau mungkin tempatnya terlalu tinggi. Itu kenapa kalau kita mungkin ada yang hidup tinggal di apartemen ya, apartemen lantainya yang terlalu tinggi begitu, misal lantai 20, lantai 30, sinyalnya sudah susah. Ya, karena pemancarnya memang tidak setinggi itu ya. Nah, seperti itu. Jadi sinyal sendiri adalah sebuah bentuk besaran ya yang memiliki nilai skalar dan dia merupakan merupakan gelombang terhadap waktu. Jadi sumbu X-nya itu adalah waktu. Gitu. Karena terhadap waktu ya, maka ketika saya menyampaikan sesuatu nih misal sinyal adalah apa gitu ya, itu baru kalian terima beberapa detik kemudian atau beberapa milisecond kemudian gitu ya. Karena ada yang namanya proses perambatan sinyal ya. Ya karena itu tadi, karena sinyal itu adalah fungsi waktu, jadi memang dia sangat dipengaruhi oleh waktu ya. Gitu. Nah, sinyal itu dia merupakan fungsi waktu. Kalau dituliskan dia adalah sinyal X dalam kurung T. Ini kan cara kita menuliskan persamaan fungsi waktu kan ya.
Yang mana sinyal itu berarti dia memiliki nilai real atau nilai skalar yang merupakan fungsi dari variabel waktu. Misalnya nih, ya, sinyal ECG seperti ini gambarnya. Jadi kalau mungkin udah ada yang pernah rekam jantung, ya, hasil sinyalnya itu akan seperti ini. Ini adalah sinyal jantung kalian. Dan jantung saya juga ya, jantung manusia seperti ini. Begitu. Sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya waktu. Sumbu Y-nya adalah apa ya? Kalau sinyal ECG saya kurang paham nih. Sumbu X-nya berarti ya merupakan suatu nilai skalar ya. Nah, kemudian ini contohnya osiloskop. Kalau sudah ada yang pernah coba praktikum, mungkin ya praktikum yang menggunakan osiloskop dipakai untuk melihat sinyal arus atau tegangan, ya, maka akan tertampilkan sinyalnya seperti ini. Ini adalah sinyal listrik dia. Bisa berupa arus atau berupa tegangan yang sumbu X-nya adalah waktu. Jadi, kalau kita bicara sinyal, itu merupakan fungsi dari variabel waktu T. Lalu ada sinyal audio, ya. Yang mana kalau suaranya keras, itu sinyalnya akan berbeda lagi ke nilai skalarnya. Terus contohnya apa lagi nih, contoh sinyal? Contoh sinyal, misal apa? Apalagi ya, misal sinyal audio. Nah, sinyal suara, misal kalian mengucapkan sesuatu, itu kan sebenarnya dia mempunyai kekuatan ya. Berbeda dengan kalau misal saya bisik-bisik. Kalau bisik-bisik otomatis kekuatannya, magnitudo suara saya itu semakin kecil, makanya susah ditangkap. Tapi kalau saya teriak, magnitudonya akan semakin kencang. Dan setiap pelafalan suara itu dia mempunyai magnitudo tertentu. Jadi misal di sini ada contoh sinyal suara ketika kita mengatakan sukolilo gitu. Ini contoh dari internet ya, saya ambilnya. Sukolilo. Nah, ternyata dia punya magnitudo sendiri ya terhadap setiap suara yang dihasilkan oleh kata sukolilo itu. Begitu. Nah, dengan kita merekam sinyal suara, itu nanti ini bisa diolah, ya. Bisa diolah untuk kemudian dipakai untuk yang lain. Misal nih, voice recognition, ya. Voice recognition itu apa sih? Ada yang pernah dengar teknologi voice recognition? Rekam suara bukan? Pengenalan melalui suara ya, Bu? Ya, pengenalan suara, ya. Pengenalan melalui suara. Jadi kalau misal kalian punya HP ya, kalau di iPhone ada yang namanya Siri, ya kan? Apa sih itu namanya bootnya iPhone ya? Kalau di HP Android ada Google Assistant, ya kan? Kalian bisa memerintahkan HP kalian untuk melakukan sesuatu kan ya? Misal Google open check my calendar, misal seperti itu. Google, tolong buka WhatsApp. Nah, dia bisa mengenali itu menggunakan teknologi voice recognition. Dari mana dia bisa tahu bahwa kita mengeluarkan suara untuk misal membuka WhatsApp gitu ya. Google, tolong buka WhatsApp. Dia akan membuka WhatsApp, membuka aplikasi WhatsApp kita. Nah, bagaimana dia tahu? Dia mempelajari magnitudo dari pengucapan perintah tersebut. Oh, kalau WhatsApp itu magnitudonya sekian. Bentuk sinyalnya seperti ini. Gitu. Itu ada ada bidang ilmunya sendiri tentang voice recognition, ada di ilmu artificial intelligence namanya. Tapi basicnya ya dari ilmu tentang sinyal ya kan? Dari sinyal, dari suara, oh kalau WhatsApp itu sinyalnya seperti ini bentuknya. Kemudian diolah ya. Berarti kalau ada orang lain yang mengucapkan WhatsApp, kalau ada orang lain yang sinyalnya seperti ini, maka dia mengucapkan WhatsApp seperti itu.
Kemudian di contoh sinyal suara itu kalau kita merekam suara ya, misal penyanyi nih direkam suaranya, dia lagi nyanyi direkam, kemudian ternyata ada noise ya, noise kan gangguan. Misal suaranya agak sumbang dikit, itu bisa bukan diedit ya, di apa ya namanya kalau di dunia tarik suara itu. Bisa diberikan filter misalnya, sehingga suaranya jadi lebih merdu. Itu kan sekarang ada teknologi seperti itu, ya kan? Jadi itu basicnya adalah ilmu tentang sinyal. Kemudian dari sinyal suara ini nanti, ini kan adalah sinyal kontinu ya. Sinyal suara ini bisa kita ubah ke transformasi ke bentuk Fourier-nya ya, Fourier tulisannya. Nah, dari Fourier itu baru bisa kita pakai untuk berbagai macam keperluan, misalnya voice recognition tadi. Makanya nanti kita ada satu bab sendiri membahas tentang transformasi Fourier. Sepertinya sudah pernah dibahas juga di kalkulus atau di mata kuliah yang lain ya, seharusnya, karena transformasi Fourier kan basicnya adalah matematika ya, bukan teknik murni. Ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke sinyal waktu kontinu? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Jadi gini kan, Bu, kan tadi ada yang record suara itu, yang pengenalan suara. Jadi Ya. kan orang itu kan menyebutkan, contohnya kayak yang saya membuka WhatsApp itu kan pasti suara orang itu berbeda dan cara bicaranya itu beda, keras dan lembutnya pun berbeda. Jadi itu magnitudonya itu sama ya, Bu, tiap orang? Jadi gini, magnitudonya tentu berbeda ya, apalagi logat dan lain-lain berbeda kan, suara perempuan sama suara laki-laki saja beda ya. Nah, itu kenapa sinyal suara itu tidak langsung bisa kita pakai. Misal seperti ini nih ya. Ini adalah sinyal suara untuk Google tolong buka WhatsApp. Begitu. Tidak bisa langsung kita gunakan ini sebagai acuan bahwa kalau seperti ini maka membuka WhatsApp tidak bisa. Ini harus diolah dulu sinyalnya. Kemudian dengan menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan ya, menggunakan algoritma kecerdasan buatan, dilakukan pengolahan dengan algoritma sehingga dia bisa mempunyai kecerdasan sendiri untuk menentukan gitu. Jadi tidak mentahan seperti ini ya, ini harus kita olah dulu. Seperti itu. Kalau misal ya secara gambaran kasarnya seperti itu ya, tapi kalau misal harus dijelaskan detail, kita harus sambil mata kuliah artificial intelligence kayaknya. Intinya di sini magnitudenya tentu berbeda tiap orang ya. Perempuan sama laki-laki aja beda ya. Yang mungkin yang laki-laki suaranya lebih berat, jadi magnitudenya lebih kecil ya. Magnitudenya lebih kecil. Kalau perempuan suaranya lebih melengking, magnitudenya jadi lebih besar. Jadi memang kita tidak bisa menggunakan ini langsung, data mentah seperti ini untuk digunakan sebagai referensi. Ini harus diolah dulu dengan transformasi Fourier, lalu dengan algoritma voice recognition sendiri juga ada ya. Jadi ini kita kuantisasi supaya mendapatkan nilai, itu menggunakan berbagai algoritma. Tapi basicnya tetap sama, kita pertama harus mengajari dulu nih si HP atau laptop atau microcontroller kita bahwa ini loh sinyal, ini loh contoh dari sinyal suara kalau misal saya mengucapkan tolong buka WhatsApp seperti itu. Kemudian sama manusia kita sebagai perancangnya mengolah itu dengan algoritma, mengajari mereka ya, mereka melakukan proses learning, di situ sudah masuk ranahnya artificial intelligence. Sinyal dan sistem itu hanya ke bagaimana kita mengolah sinyal, sebenarnya itu. Bukan ke algoritma kecerdasannya. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Mungkin masih agak belum ada bayangan ya, tapi kurang saya berusaha menjelaskan sesederhana mungkin. Bisa dipahami? Tadi siapa yang nanya tadi? Rizky ya. Cukup paham, Bu. Nah, nanti jadi pekerjaan kita tuh di sinyal dan sistem di mata kuliah ini adalah untuk mengolah sinyal ini supaya bisa dipakai untuk algoritma yang lebih tingkatnya lebih tinggi.
Untuk yang lain seperti misal bagaimana caranya supaya dia bisa mendeteksi berbeda suara, sumber suara, tapi dengan maksud yang sama, itu ada di mata kuliah kecerdasan buatan, tapi sayangnya di ITPLN nggak ada ya. Gitu. Termasuk juga sinyal apa ya, kalau misal kita bicara yang kecerdasan buatan, itu adalah sidik jari ya, fingerprint. Bagaimana HP itu bisa mengenali sidik jari. Pasti pertama dilakukan perekaman sidik jari dulu ya, kalau misal di HP kalian, mungkin yang sudah ada fitur fingerprint. Itu kan pertama pasti dilakukan perekaman data sidik jari kalian kan ya. Nah, dengan demikian di record oleh mereka, disimpan bahwa oh ini loh yang punya HP, kalau ada sidik jari ini maka boleh terbuka HP-nya. Tapi kan pasti ketika kalian suatu saat membuka HP tidak persis sama posisinya ya, mungkin agak miring dikit atau tidak pas seperti ketika kalian record fingerprint kalian gitu ya. Pasti tidak bisa persis sama lah, tapi kan HP tetap bisa mengenali. Nah, itu yang dipakai adalah kecerdasan buatan di dalam HP-nya itu sendiri. Jadi ada algoritmanya sendiri supaya seperti ini masih dikenali dengan fingerprint kalian gitu. Sebenarnya menarik sih kalau mau bicara tentang recognition itu banyak. Ada face recognition juga ya, rekognisi wajah. Tapi itu mungkin kita bisa lebih diskusi di luar jam ya. Kita sekarang bahas sinyal dulu. Oke, kita masuk ke sinyal waktu kontinu. Sinyal waktu kontinu itu biasa kita sebut sebagai sinyal analog. Artinya dia akan memberikan nilai real pada keseluruhan rentang waktu T yang ditempatinya. Contoh sinyal analog, kalau di dunia sekitar kita, kalau di sekitar kita, contoh sinyal analog itu apa? Apa coba contoh sinyal analog? Contohnya apa? Misal televisi. Televisi itu analog atau digital? Sinyal televisi itu digital. Digital atau analog? Tergantung televisinya ya. Kalau televisinya televisi kabel, ya dia pasti sinyalnya adalah televisi digital, sinyalnya digital. Tapi kalau TV-nya TV masih tabung yang masih pakai antena, ya antena yang dipasang di atap rumah seperti itu, dia pakainya sinyal analog. Nah, masing-masing sinyal, baik itu sinyal analog maupun sinyal digital, itu punya kelebihan dan kekurangan ya. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang sinyal analog, di mana untuk sinyal analog dia memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu. ECG, ya ECG tadi, ya elektrokardiograf, detak jantung kita itu adalah sinyal analog. Misal kalian lihat di osiloskop, kemudian mau melihat arus atau tegangan dari kotak kontak jala-jala PLN misalnya, kan sinyalnya sinyal sinusoida, itu adalah sinyal analog. Kalau didefinisikan dengan persamaan matematis, dia kan seperti ini. Suatu fungsi waktu, dia dia memiliki nilai dari min tak hingga tak hingga dari seluruh rentang waktu T. Nah, contohnya apa? Contoh sinyal waktu kontinu yang paling basic itu adalah fungsi step, fungsi rem, impuls, sama sinyal periodik. Contoh sinyal suara tadi juga ini adalah sinyal analog ya, atau sinyal waktu kontinu. Nah, ini adalah beberapa contoh dasar dari sinyal analog ya, contoh-contoh basic dari sinyal analog atau sinyal waktu kontinu. Yang pertama adalah fungsi step. Step itu apa sih? Step itu kan kalau ini step bahasa Inggris ya. Step itu kan berarti langkah ya, atau bisa juga berarti tangga. Biasanya di referensi yang bahasa Indonesia, fungsi step itu kita sebut sebagai fungsi anak tangga. Kenapa demikian? Karena bentuknya menyerupai tangga, ya. Nih, sinyalnya seperti ini nih.
Ini saya bisa nggak ya memberi itu? Nah, ini nih. Nah, sinyalnya, kepencet. Sinyalnya kan dari rendah langsung tiba-tiba naik ke nilai tinggi. Nah, fungsi step itu dia memiliki dua nilai, antara 0 dan 1. Saya harap kalian bisa bisa tahu cara membaca fungsi matematika ya. Jadi ini kan berarti kita membacanya fungsi UT itu sama dengan memiliki nilai 1 ketika T lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan memiliki nilai 0 untuk T kurang dari 0. Berarti kalau digambarkan di sinyal akan seperti ini. Oke. Untuk materi sinyal dan sistem itu sangat penting untuk dapat membaca suatu fungsi, karena nanti kita akan banyak berbicara tentang gambar sinyal ya, grafik representasi sinyal dari suatu fungsi. Misal seperti ini saja, ini yang paling sederhana. Dia hanya memiliki nilai 1 dan 0, dia akan bernilai 1 kalau T-nya lebih dari 0, seperti itu, lebih dari sama dengan 0. Makanya grafiknya jadi seperti ini ya. Ketika T-nya sama dengan 0, ya, ini kan fungsi sumbu X-nya kan adalah fungsi waktu nih ya, berupa waktu. Jadi ketika kurang dari 0, dia akan bernilai 0. Ketika di 0, dia akan bernilai 1. Ini kita sebut sebagai fungsi step. Fungsi step, contoh dari fungsi step misalnya apa kalau di sekitar kita? Yang awalnya bernilai 0, kemudian jadi memiliki suatu nilai. Misalnya apa? Detak jantung mungkin, Bu. Detak jantung, ya. Iya ya, kan ada tiba-tiba dia ada berdetak, terus enggak, berdetak, enggak gitu ya. Terus, kira-kira apa lagi? Coba yang di kamar kalian apa nih yang pakai fungsi step? Jam, Bu, jam. Jam, iya tergantung ya. Kalau jamnya yang jalan terus itu enggak. Kalau ya jam bisa. Terus apa lagi? Misal apa? Misal lampu ya. Saklar. Kan saklar itu on sama off aja. Jadi selama belum dipencet, dia akan bernilai 0. Ketika dipencet, dia otomatis akan langsung naik nilainya. Nah, seolah-olah digambarkannya dengan fungsi step. Bisa digambarkan dengan fungsi step. Jadi sama ya, ketika keadaan 0 ini berarti lampunya mati. Oh, ketika ini saya mau nyalakan lampu, pencet saklarnya, lampunya nyala. Kemudian kipas angin ya. Apalagi biasanya kebanyakan sistem yang ada di sekeliling kita itu adalah fungsi step. Ya kan? Kita menyalakan, mematikan sesuatu itu adalah sebenarnya fungsi step. 0 sama 1 aja kan? Ibaratnya 1 itu ketika nyala, 0 itu ketika mati. Yang kedua, oh iya, fungsi step ini nanti itu akan dibahas ya, banyak diaplikasikan ketika membahas sistem kontrol ya. Ya untuk mengetes sistem, perilaku sistem itu pakai fungsi step. Kemudian ada fungsi rem. Rem sendiri artinya adalah tanjakan, di mana fungsi rem RT itu didefinisikan secara matematik sebagai berikut. Jadi RT itu akan bernilai T ketika T lebih dari sama dengan 0 dan bernilai 0 ketika T kurang dari 0. Artinya kalau T-nya T-nya sama dengan 1 detik, T-nya akan bernilai 1. Ini gambarnya nggak presisi nih. Tapi intinya rem itu adalah menanjak ya. Kalau dia 2 detik, ya dia akan bernilai 2. Seperti itu. Atau tergantung dari fungsinya apa, tapi intinya rem itu adalah menanjak ya. Boleh RT sama dengan 2T, T untuk T lebih dari sama dengan 0 itu nggak apa-apa. Tapi intinya dia menanjak. Oke, kalau kurang dari 0, T kurang dari 0, dia akan bernilai 0. Contohnya apa? Fungsi rem yang ada di sekitar kita contohnya apa?
Contohnya apa? Kalau tuas gas di motor gimana, Bu? Ya, betul ya. Kalau kalian injak di bukan tuas ya, kalau di motor itu apa sih yang di setirnya itu kan Bu, ya? muter, Bu. Iya, Bu. Nah, itu kan kita puter ya. Kalau kita tambah gasnya, dia otomatis sebenarnya kita memberikan fungsi rem gitu ke mesin supaya lebih banyak bahan bakar yang dibakar sehingga lebih cepat putaran mesinnya gitu ya. Termasuk pedal itu, pedal mobil ya, pedal gas. Kemudian kalau kita mau mengatur volume ya, kita besarkan volume volume apa sih yang diputar-putar seperti itu, audio di mobil. Mau kita perbesar, itu kita memberikan fungsi rem sebenarnya. Jadi fungsi rem itu biasanya kalau kita bicara elektronika ya, itu bisa dalam bentuk potensiometer atau variabel resistor ya. Jadi ketika kita putar, dia akan bertambah nilainya. Dan itu akan memberikan sinyal ke sistem kita, entah itu sistem-sistem audio, sistem mobil atau apapun ya, atau motor gitu. Kemudian dimmer, tahu dimmer? Dimmer lampu. Dimmer itu kan yang buat meredupkan atau menerangkan lampu ya, bukan saklar tapi dimmer. Jadi kalau misal di hotel atau mungkin di kamar kalian ada ya, ketika kita putar dimmer lampu, itu lampunya akan nyalanya semakin terang. Ketika kita putar ke arah yang berlawanan, nyalanya akan semakin redup. Itu juga merepresentasikan fungsi rem. Gitu. Kemudian selanjutnya ada fungsi impuls. Ini agak sedikit susah untuk dibayangkan ya. Karena fungsi impuls itu kalau secara matematis, secara teori dia sebenarnya hanya ada di matematika saja. Maksudnya hanya ada di teori matematika gitu. Tapi kalau untuk contoh di sekeliling kita agak susah mencarinya. Nah, unit impuls itu kan lonjakan yang hanya sesaat ya, yang waktunya sangat singkat sekali. Jadi kita hampir-hampir tidak bisa mengenalinya kalau di dunia nyata itu apa. Unit impuls itu dikenal sebagai fungsi delta atau distribusi direct delta namanya, yang didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah simbol untuk impuls ya. Seperti ini nih simbolnya. Sama dengan 0, ini adalah simbol matematis. Untuk T sama dengan 0. Nah, intinya kalau fungsi impuls itu adalah suatu fungsi yang dia lonjakannya hanya sesaat. Sangat di waktu yang sangat kecil sekali, hampir mendekati 0, lonjakannya bernilai 1. Seperti itu. Kemudian ada sinyal periodik. Ya, jadi fungsi-fungsi yang tadi sudah. Nah, kemudian ada sinyal periodik. Sinyal periodik itu adalah merupakan sinyal waktu kontinu sebenarnya, tetapi dapat memiliki sifat periodik jika xt tambah t sama dengan xt untuk semua nilai t antara min tak hingga tak hingga. Jadi untuk semua nilai T. Maksudnya bagaimana nih? Tahu ya, pengertian periodik itu kan berulang-ulang. Nah, berulang-ulangnya adalah dengan waktu periode T ini. Makanya XT plus T, di sini ada periode T-nya, itu akan bernilai XT. Contohnya adalah sinyal sinusoida. Sinyal sinusoida kan seperti ini. Ya, ini kan sinyal yang pasti sangat familiar lah untuk anak elektro ya. Contoh sinyal sinusoida, contohnya apa? Contoh sinyal sinusoida di sekitar kita? Detak jantung, Bu. Nggak ya? Detak jantung, ya memang dia sinyal periodik ya. Kalau detak jantungnya normal. Terus? Ada apa lagi nih yang sangat dekat dengan kita sebagai orang elektro? Itu adalah sinyal listrik ya. Dicolokan di kamar, misal kalau kalian punya osiloskop, coba dicek. Dia kan sinyal AC, alternating current.
sinyal bolak-balik. Ya berarti kan dia sinyal periodik ya. Dia bentuknya akan berupa sinyal sinusoida seperti ini. Ya, coba kapan-kapan deh kalau punya osiloskop dicoba. Kira-kira bentuk sinyalnya apa ya? Sinyal listrik di rumah itu. Pasti bentuk sinyalnya adalah sinyal AC. Baru kalau misal diberi adaptor atau diberi penyarah ya. Entah itu berupa adaptor atau berupa yang lain, kabel charger laptop, misal charger HP, maka yang keluar dari charger laptop sama charger HP itu sinyalnya sudah bukan lagi sinyal periodik atau sinyal sinusoida, tapi berupa sinyal DC ya. Sinyalnya lurus. Nah, untuk rumusan sinyal sinusoida sendiri itu adalah seperti ini. XT sama dengan A cos omega T plus theta. Ini akan kalian pelajari di rangkaian listrik ya. Bentuk yang seperti ini. XT itu adalah sinyalnya. Bentuk sinyalnya atau nilai sinyalnya yaitu sama dengan A. A itu adalah amplitudo dari sinyal. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sinyal ini amplitudonya berapa? Amplitudonya adalah 1. A cos omega T ditambah theta. Omega itu adalah frekuensi. Karena dia adalah periodik, dia mempunyai periode tertentu. Periode itu ada hubungannya dengan frekuensi, kan? Semoga paham ya periode itu apa, frekuensi itu apa. Omega itu adalah frekuensi dalam radian per detik, kemudian theta di sini adalah fase. Nanti kalau kalian sudah belajar tentang rangkaian listrik, kemudian belajar tentang transmisi, distribusi, itu akan banyak sekali berurusan dengan frekuensi dan fase. Beda fasanya berapa? Nanti ditanya gitu. Amplitudonya berapa? Amplitudo listrik di rumah kita berapa ya? Amplitudonya berapa? Berapa amplitudonya? Ada yang tahu? Siapa ya? Kalau nggak ada yang jawab, saya tunjuk nih. Ivan Pernanta, kira-kira amplitudo listrik di rumah itu berapa ya? Gimana, Bu? Amplitudo listrik. Ini kan ada ya persamaan dari sinyal sinusoida. Sinyal sinusoida kan contohnya adalah listrik di rumah kita ya yang disuplai oleh PLN. Nah, amplitudonya berapa? Amplitudonya. Amplitudo sinyal listrik kita berapa? Belum tahu? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu, oke. Ini wajib tahu ya sebagai anak elektro ya. Kalau siapa yang mau jawab mungkin Fajar Faizin. Berapa amplitudonya? Fajar. Oh, ada yang angkat tangan ya? Baik, yang angkat tangan aja deh. Gina. Izin menjawab, Bu. Perkenalkan nama saya Gina Amalia Firdaus, NIM 2020-11-228. Maaf ya, Bu, kalau jawabannya salah. 200, Bu. 200. Oke, kurang dikit. Izin jawab, Bu. Saya catat ya namanya. Tadi berapa Gina? Berapa Gina? NIM-nya berapa, Gina? 2020 11 228. 11 128. 228, Bu. Oh, 228. Oke. Oke, jadi kalau ada yang menjawab pertanyaan saya itu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan nilai. Kurang dikit ya jawabannya.
Jadi Izin- listrik di izin rumah jawab, kita Bu. amplitudenya itu adalah 220. Ya. Coba dicek lagi, pasti 220. Jadi di setiap negara itu berbeda ya. Kalau di Indonesia, standar listriknya itu adalah amplitudenya 220. Jadi kalau digambarkan di sinyal, kalian coba punya osiloskop, tempelkan, colokkan ke stop kontak ya, ke kotak kontak di dinding gitu ya. Maka akan menunjukkan sinyal dengan amplitudo 220. Jadi tertingginya ini adalah 220. Itu kita sebut sebagai amplitudo sinyal. Di negara lain berbeda, negara kita pakainya 220, ada yang menggunakan 120, tergantung dari regulasi kelistrikan di negara tersebut ya. Oke, itu untuk amplitudo. Kemudian untuk frekuensi listrik kita berapa ya? Ada yang bisa menjawab sebelum saya tunjuk? 50 bukan, Bu? Iya, siapa tadi yang jawab ya? Oh, saya Bu Asami, Bu. Asami, oke. Untuk yang tadi raise hand, nanti ada pertanyaan lain. NIM-nya berapa, Asami? 2020 11251, Bu. Oke, jadi kalau ada yang menjawab pertanyaan atau bertanya, saya kasih bintang ya. Tadi siapa ya tadi yang itu? Rizky ya? Ada yang tanya. Bintangnya bisa ditukar dengan tambahan nilai untuk UTS. Oke, jadi seperti itu ya. Benar, jadi untuk frekuensi listrik PLN itu adalah 50 Hz. Ada yang frekuensinya 60 Hz, itu beda tergantung dari kebijakan atau peraturan dari negara tersebut. Kemudian kalau kita ada sejarahnya ya, kenapa pakai 50 Hz, itu karena dulu ketika zaman penjajahan, kita pakainya, maksudnya dari Belanda dulu sudah dibangun listriknya 50 Hz juga, jadi kita sama nih dengan Belanda ya untuk frekuensi. Gitu. Untuk fasa itu tergantung dari sinyalnya. Fasa itu kan seperti ini ya. Kalau sinyal yang seperti ini adalah sinyal sinusoida yang fasanya 0. Fasanya 0 derajat. Bagaimana bisa tahu? Karena ketika bentuk sinyal sinusoida kan seperti ini. Nah, ketika awal dari sinyalnya itu tidak mengalami pergeseran gitu loh. Dimulainya ya ketika sudutnya 0, ketika sinyal sinusoida memiliki sudut 0, makanya tidak ada beda fasa. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Hubungan antara periode dan frekuensi itu apa sih? Di sini kan di atasnya menyebutkan periode ya, tapi di bawahnya frekuensi. Hubungannya apa? Yang frekuensi yang F ya, bukan omega. Kita yang F dulu. Hubungan antara T dengan F itu bagaimana? Berbanding terbalik, Bu. Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu, Rizky Ramadhani Siombing, NIM 2020-11224. Jadi kalau rumusnya itu saya ingat, Bu, frekuensi sama dengan 1/T, begitu juga periodi sama dengan 1/F. Ya, jadi berbanding terbalik ya. Oke, thank you Rizky. Tadi NIM-nya berapa tadi belakangnya? 224, Bu. 224? Benar, Bu. Ya, jadi benar ya. Jadi hubungan antara periode T dan frekuensi yang F itu adalah berbanding terbalik. F sama dengan 1/T, T sama dengan 1/F. Kemudian kalau frekuensi yang omega, ini adalah frekuensi angular ya sebenarnya, frekuensi dalam radian per detik. Itu dia adalah apa? Hubungan antara omega dengan F itu apa? Ada yang bisa menjawab selain yang sudah menjawab tadi? Boleh raise hand, saya lagi lihat ini soalnya partisipan, kalau emang malu mau langsung jawab. Ya, silakan Nadila. Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau hubungan antara periode dan frekuensi itu, jika periode semakin besar, maka frekuensinya semakin kecil. Itu jawaban saya, Bu. Terus hubungan antara frekuensi dengan omega apa? Omega ini. Hubungan antara F dengan omega.
Kecepatan sudutnya, Bu. Tadi yang jawab Nadila ya? Iya, Bu. Oke, kecepatan sudut ya. Kalau Antonius, Januario mau jawab apa? Hubungan antara F sama omega? Hubungan F sama omega itu dia berbanding terbalik, Bu, karena sesuai rumus yang udah di situ kan F sama dengan omega per 2pi. Jadi semakin besar omeganya semakin kecil frekuensinya. Begitu juga kebalikannya, Bu. Oh. Ini berbanding lurus ya, F sama omega itu. Ya kan? Kan dia berbanding lurus. F sama dengan omega per 2pi. Dia berbanding terbalik dengan pi. Nggak apa-apa. Kalau kalian masih ingat terus dari zaman SMA atau SMK ya, omega sama dengan 2πf, ya kan? Ya sama aja sama rumus ini sebenarnya. Jadi dia berbanding lurus. Antonius tadi NIM-nya berapa? 238, Bu. 238. Terus tadi Nadila berapa ya NIM-nya? 2020 11254, Bu. 254. Oke. Jadi gitu ya. Maksudnya gini, jadi biar nanti ketika kalian diminta untuk menggambar sinyal, entah itu sinyal sinusoida atau sinyal apapun, sudah paham komponen-komponen sinyalnya itu apa. Karena kan kalau biasanya di soal itu yang diketahui hanya gambarlah sinyal sinusoida dengan periode sekian begitu, beda fasanya sekian derajat dan amplitudo sekian. Nah, harus ngerti bagaimana cara membuat itu menerjemahkan dari soal tersebut ke bentuk persamaan seperti ini. Berarti harus tahu dong hubungan antara periode sama F. T sama F harus tahu hubungannya, baru kemudian F dengan omega, baru kita bisa peroleh omeganya. Sebenarnya ini sudah ada penjabarannya ya, seperti ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dari sinyal yang ada di sini, periodenya berapa ya? Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk membuat satu gelombang. Satu gelombang itu terdiri atas bukit dan lembah, ya kan? Kan teori kalau ketika kalian zaman sekolah kan begitu. Ini periodenya berapa nih? 2 bukan, Bu? Periodenya 2. Siapa tadi yang jawab? Anton. Januario, Bu. Oke. Masih kurang tepat jawabannya ya. Tapi nggak apa-apa, saya tambah nilainya. Yuk, yang lain yang belum jawab nih. 1, Bu. Yang keras, tadi siapa yang barusan jawab? 1, Bu. 1, Bu. Waduh, kok banyak banget yang jawab ya. Ya udah, karena terlalu banyak yang jawab, jadi nggak saya kasih nilai dulu. Ya, periodenya 1 ya. Jadi kalau mau lihat, kita lihat acuannya bisa dari yang sebelah sini, dari ujung sinyalnya, atau dari 0. Nah, 0 ini adanya di mana nih? Oh, 0 adanya, dia pas di awal gelombang, berarti boleh nih. Kemudian dilihat, ternyata gelombangnya berakhir, satu gelombang berakhir di T sama dengan 1. Sehingga dia memiliki periode 1. Frekuensinya ya berarti 1 per T. Frekuensinya adalah 1. Gitu ya. Kemudian kita di sini bisa membangkitkan sinyal kontinu, sinyal sinusoida itu dengan MATLAB. Ini ada skripnya seperti ini. Mungkin ada yang belum pernah sama sekali MATLAB, nggak apa-apa. Ini cuman pengetahuan aja ya. Mungkin belum saya minta untuk mengerjakan tugas di situ. Misal di sini diminta untuk membangkitkan sebuah sinyal periodik Y sama dengan sin 2pi Ft tambah plus theta. Theta adalah fasanya dengan frekuensi senilai 5 Hz. Sedangkan fase awalnya 45 derajat. Fase awal 45 derajat berarti sebenarnya dia mengalami pergeseran sebesar 45 derajat. Gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa satu gelombang ini adalah berapa? 360 derajat kan?
Berarti kalau 45 derajat, ya otomatis dia tidak dimulai dari 0 derajat seperti ini. 0 derajat kan letaknya di ujung gelombang ya. Maka script atau cara membuatnya, kita buat aja script seperti ini di MATLAB, kemudian akan keluar gelombangnya seperti ini. Ini tidak terlalu saya jelaskan ya, nanti aja. Oke, untuk sinyal waktu. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. NIM-nya berapa? Masih Antonius, Bu. Oh, Antonius. Kenapa? Kalau nanti kita mencari dengan kos itu nggak bisa, Bu, ya berarti, Bu? Bisa. Itu Bisa. Sinyal itu berarti nanti kita mau hitungannya dari sin apa dari kos gitu, Bu? Ini dari kos bisa. Buat dulu, buat MATLAB dulu. Buat MATLAB atau sinyal pada umumnya? Buat MATLAB, Bu. Oh, kalau buat MATLAB bisa. Hanya saja ini kan contoh bukan contoh soalnya, apa yang diminta dari soalnya kan dibuat untuk menggambar sinyal sinusoida seperti ini, Y sama dengan sin. Makanya di sini pakai sin. Kalau di MATLAB mau pakai cos bisa ya, tinggal diganti aja sinnya jadi cos. Tergantung soal. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oke, jadi semoga paham ya bedanya sinyal cos sama sinyal sin. Kalau sinyal ini kan sinyal sin nih, sinyal sinusoida ya. Kalau sinyal sinusoida kan dia akan bernilai 0 ketika fasanya 0. Ya. Kalau cos berarti awal gelombangnya itu justru bernilai 1. Ya. Nah, silakan dilihat lagi tentang kalkulusnya atau apa ya, mata kuliah apa ya kalau masalah sin sama cos itu. Kalkulus kan? Oke. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita masuk ke sinyal waktu diskrit? Belum ada? Izin masuk, Bu. Apa? Kan ada sinyal periodik tuh, ada sinyal periodik dan sinyal non periodik. Perbedaan dari itu apa ya, Bu? Dari keduanya, Bu? Tadi siapa yang nanya ya? Tarisa ya? Iya, Bu. Perbedaan keduanya seperti definisi dari sinyal periodik. Tarisa, NIM-nya berapa, Tarisa? 2020 11244, Bu. Perbedaan sinyal periodik dengan yang bukan periodik sesuai dengan definisinya ya. Sinyal periodik itu adalah dia periodik atau berulang-ulang terhadap periode tertentu, periode T. Jadi kalau ini sudah pasti sinyal periodik, dia berulang-ulang. Oh, ini ada lembah, ada bukit, ada lembah, ada bukit lagi, ada lembah lagi gitu seterusnya. Tapi kalau sinyal non periodik itu dia tidak berulang. Contohnya fungsi rem, dia bukan sinyal periodik. Dia bisa menjadi sinyal periodik kalau misal dia turun lagi, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu. Sinyal fungsi step pun dia bukan sinyal periodik, dia sinyal non periodik, kecuali ada kondisi di mana dia akan mengalami perulangan ya. Misal dia di sini 0, dia 1 sampai detik kedua, dia 0 sampai detik keempat, dia 1 lagi begitu. Dia memiliki periode tertentu dan periodenya itu ya berupa suatu nilai gitu. Artinya dia konstan periodiknya ya, periodenya gitu. Sudah jelas, Tarisa? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Baik, saya lanjutkan ke sinyal waktu diskrit. Pembahasan tentang sinyal waktu diskrit ini nanti akan sedikit banyak berhubungan dengan teknik digital ya mata kuliahnya. Nah, tapi di sini kita harus tahu nih, sinyal itu apa sih? Kalau diskrit itu sinyalnya seperti apa? Nah, seperti ini sinyalnya ya. Sesuai definisinya, kalau sinyal waktu diskrit itu dia berhubungan dengan sampel. Misal, sinyalnya bentuknya seperti ini. Artinya, dia memiliki nilai tertentu ketika T tertentu. Jadi dia juga sama-sama fungsi waktu, ya karena memang namanya aja sinyal waktu ya. Tetapi di sini kasusnya pada waktu tertentu dia memiliki nilai begitu. Jadi
misal di sini ketika T sama dengan min 2 nilainya 0, ketika T sama dengan min 1 nilainya masih 0. Ketika T sama dengan 0, dia XT-nya adalah 1. Ketika T sama dengan 1, nilainya adalah 2. Berbeda dengan continue tadi ya, kalau continue kan dia tidak apa ini namanya? Tidak per waktu seperti ini. Tapi dia menunjukkan sinyal yang saling berhubungan atau terus-menerus continue gitu ya, dari satu waktu ke waktu yang lain. Jadi kalau misal ada gambar sinyal seperti ini, diminta untuk menuliskan fungsinya. Ya, jadinya seperti ini, X sama dengan 0 sama dengan 1. X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan seterusnya tergantung dari nilai masing-masing ketika T tersebut. Kemudian untuk kadang ada yang bingung ya dengan perbedaan sinyal diskrit dan sinyal digital. Sinyal digital kan pada intinya juga seperti ini, ketika T sama dengan 1 dia bernilai berapa, T sama dengan sekian dia bernilai apa gitu ya. Nah, untuk kasus sinyal digital, kalau sinyal digital itu merupakan sinyal diskrit dari hasil proses sampling yang diolah lebih lanjut. Diolahnya bagaimana? Kalau kita belajar sinyal digital ya, nanti kalian belajar di teknik digital semester ini kan, nilai dari digital itu adalah 1 dan 0 saja. Ya. Nah, kalau sinyal diskrit itu kan dia tidak hanya 1 dan 0. Di sini ada yang bernilai 2, di sini ada yang bernilai 1. Di sini ada yang bernilai min 1 gitu. Nah, nanti dari sinyal waktu diskrit ini akan diolah lebih lanjut untuk mengelompokkan, oh kalau dia kurang dari sama dengan 1 dia bernilai 0. Kalau dia lebih dari 1 dia bernilai 1. Jadi hasil akhirnya nanti grafiknya akan berbeda, hanya terdiri atas angka-angka 1 dan 0. Itu kalau sinyal digital. Nah, prosesnya itu apa ya? Proses itu tadi ya. Jadi kita menetapkan threshold atau batasan sesuai dengan level-level digital yang dikehendaki. Level digital bisa 1 dan 0 saja atau bisa yang lain ya, tergantung. Tapi biasanya kalau untuk kita bicara teknik digital itu hanya 1 dan 0. Tapi tergantung lagi ya, tergantung sistem digital kita mau seperti apa. Nah, threshold itu sistemnya bagaimana? Jadi kalau nilai sampel itu memiliki nilai lebih tinggi dari threshold tersebut, maka nilai digitalnya ditetapkan mengikuti nilai integer di atasnya. Apabila nilainya lebih rendah dari threshold, ditetapkan nilainya mengikuti nilai integer di bawahnya. Proses ini, penetapan threshold, lalu menentukan apakah dia di atas threshold atau di bawah, itu kita sebut sebagai analog to digital conversion atau ADC, konversi analog ke digital, atau dikenal sebagai kuantisasi. Ini contohnya seperti ini ya. Ini nilai digital yang ditetapkan adalah 0 sampai 10. Kalau nilai dari sinyal diskritnya, ini kan sinyal diskrit nih yang sebelah kiri, yang kanan adalah sinyal digital. Nah, aturannya adalah seperti ini. Ini contoh kasus saja ya, tidak harus seperti ini, tapi ini adalah contoh kasus kuantisasi itu seperti apa. Misal, kalau nilainya kurang dari 0,5, kalau nilai diskritnya kurang dari 0,5, maka nilai digitalnya 0. Kalau antara 0,5 sampai 1,5 nilainya 1. Dan begitu seterusnya. Ini adalah aturan-aturannya. Nah, kemudian dilihat dari sinyal yang kita punya itu nilainya masuk ke kategori yang mana. Misal kita lihat di ini ya, T sama dengan 1, nilainya adalah 5. Ya kan? Kita lihat nih, oh kalau 5 berarti masuk ke kategori nilai diskrit ini. Antara 4,5 sampai 5,5, maka nilai digitalnya 5. Itu kenapa di T sama dengan 1 nilainya 5. Kemudian yang lain, misal kita lihat di detik ke 14 ini ya, nilainya setengah ini nilainya. Kalau dari aturannya, kalau kurang dari sama dengan setengah, maka nilai digitalnya 0. Oh, berarti di T sama dengan 14 nilai digitalnya adalah 0. Makanya jadi 0 kan?
Nah, ini adalah nilai sinyal digital. Kemudian nilai digital ini akan diapakan? Bisa jadi dirubah ke bilangan biner ya. Nanti untuk bilangan biner kalian akan belajar di teknik digital. Nanti yang akan diproses kemudian oleh microcontroller atau oleh laptop ya, atau oleh HP begitu. Ada pertanyaan nggak? Saya Ya. Silakan. Nilai diskret tadi diperolehnya dari mana Bu ya? Yang ini apa 0,5 kurang dari SN itu? Aturan-aturan ini. Ini Ya, kan aturannya. itu nilai diskret. Oh, Iya. jadi udah aturan depan gitu Bu ya? Iya, ini aturan dari kita sebagai perancang, tergantung dari case kita apa. Ini adalah aturannya, ya ini kan contoh soal aja ya. Jadi bagaimana cara kita mengkuantisasi, cara merubah dari analog ke digital, itu adalah seperti ini dengan menggunakan nilai diskrit. Aturan-aturan nilai diskrit. Okay. Wildan, NIM-nya berapa? 2020 11 223 Bu. Jadi seperti itu ya, ini contoh saja. Dan nilai digital yang ditetapkan pun ini hanya contoh, tergantung dari sistem kita maunya kita buat seperti apa. Gitu. Jadi sebenarnya sinyal diskrit pun sebenarnya tidak serta-merta kita peroleh ya. Ingat bahwa apapun yang ada di dunia ini, sekeliling kita, alam kita itu berupa analog. Nggak ada yang namanya diskrit. Kok bisa berubah diskrit? Bagaimana? Kita melakukan sampling, kita ambil datanya setiap 1 detik. Detik pertama kita ambil datanya. Detik kedua kita ambil datanya, makanya berubah menjadi sinyal diskrit. Ya, semua besaran di sekeliling kita itu adalah analog. Suhu misal, tegangan, arus, semuanya analog. Bisa kita olah, ya harus kita sampling dulu ya. Kita melakukan sampling, kita ambil datanya, misal samplingnya tiap 1 detik ya berarti ambil data tiap 1 detik, 1 detik pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, maka diperoleh data berupa diskrit seperti ini. Kemudian ini mau kita apakan, mau kita olah ke sinyal digital, ya tergantung dari proses kuantisasi tadi, analog to digital. Gitu ya. Makanya kenapa kita mengembangkan sensor. Sensor apa ya, misalnya sensor suhu, termometer digital kalian ya, atau termogan, yang kalau misal kita mau masuk ke kampus harus ditembak dulu sama termogan kan, untuk tahu suhunya. Nah, apakah bisa serta-merta keluar nilai? Kan tidak. Suhu itu sebenarnya adalah analog. Bagaimana kita bisa merubahnya supaya bisa menjadi tertampil di monitor ya, atau di layar, di LCD-nya mereka? Ya berarti kan harus ada proses dari merubah dari analog ke digital. Itulah proses kuantisasi. Nanti kita akan belajar cara mengkonversinya menggunakan ketika kita membahas tentang sinyal diskrit ya, ketika nanti menggunakan metode-metode transformasi. Kemudian ini adalah contoh sinyal waktu diskrit, ada sekuen konstan. Sequence itu kan dia berasal dari kata bahasa Inggrisnya sequence ya, yaitu urutan. Jadi sekuen konstan dia urutannya bernilai konstan, sekuen impuls, unit step, sekuen rektangular, dan sinusoida diskrit. Sebenarnya kurang lebih ini sama saja seperti tadi, tapi hanya saja datanya tidak lagi kontinu, tersampling ya. Tersampling pada sampel tertentu, pada periode sampel tertentu, sampling time tertentu. Untuk sekuen konstan itu adalah dihasilkan dari sampling sinyal waktu kontinu yang nilainya konstan. Misalnya, sampling sinyal waktu kontinu yang nilainya konstan itu apa? Misalnya sinyal DC. Dari sinyal DC itu kita sampling ya. Misal saya mau ambil data sinyal DC, berapa tegangannya, misalnya tegangan DC kita ambil per 1 detik. Detik pertama kita ambil, oh ternyata dia 5 volt, detik kedua 5 volt, dan begitu seterusnya. Dia akan bernilai begitu terus. Kemudian untuk sekuen impuls, itu ya hanya hanya berupa satu lonjakan sinyal aja, dan dia berupa sinyal diskrit. Selain itu dia bernilai 0, kemudian ketika impuls, misal untuk N sama dengan 10, N itu adalah data ke-10, titik ke-10,
dia bernilai 1, dan selain itu adalah bernilai 0. Kalau sequence step, pada N tertentu, pada sampel tertentu dia bernilai 0, kurang dari sampel tertentu dia bernilai 0, lebih dari nilai N sampel tertentu dia bernilai 1. Kalau sekuen rektangular, dia seperti ini ya. Ini nanti yang sekuen rektangular atau kotak, ini yang banyak akan kita aplikasikan untuk proses apa itu namanya ya, konvolusi sinyal. Konvolusi itu kita menumpangkan sinyal ya, menumpangkan ya, menindihkan sinyal satu ke sinyal yang lain. Kita sebut sebagai konvolusi. Nah, contoh dari konvolusi nanti akan banyak memakai sekuen rektangular. Dia berbentuk kotak. Artinya ketika nilai tertentu dia bernilai 1, pada N tertentu, misal min 2 sampai berapa ini, sampai 2, dia bernilai 1 nih. Selain itu dia bernilai 0, makanya bentuknya kotak. Kemudian ada sinusoida diskrit. Intinya sama dengan sinusoida yang tadi, hanya saja dia ada samplingnya. Jadi bentuknya seperti ini. Dengan manfaatkan software MATLAB, maka bisa dicari ya seperti ini. Ini sekedar pengetahuan aja untuk sinyal sinusoida. Oke, ada pertanyaan nggak untuk sinyal diskrit? Nggak ada? Untuk sinyal sinusoida ini akan saya bahas singkat saja ya. Karena waktunya sudah mau habis, saya mau ke kampus dulu untuk nanti ngajar jam 10. Sinyal sinusoida itu adalah semua sinyal ya yang berbentuk sinusoida. Nah, semua sinyal yang ada dalam proses pengolahan sinyal itu dapat didekati dengan model dasar dari sinyal sinus. Kenapa seperti itu? Supaya lebih mudah dipahami karena bentuknya sederhana dan dia memiliki frekuensi yang tunggal. Parameter sinyal sinus itu seperti yang sudah kita bahas tadi ya, dia memiliki nilai amplitudo, frekuensi, dan fase awal ya. Kalau misal pakainya omega, maka rumusnya jadi A sin omega T plus theta, ya kan? Tapi kalau misal pakainya F, maka rumusnya adalah A sin 2pi Ft ditambah theta. Karena omega itu sama dengan 2pi kali F. Kemudian ini contohnya, kalau misal sinyal sinusoida dengan persamaan 5 sin 2pi Ft. Tetanya berapa? 0 ya, jadi tidak ada fase awal, tidak ada pergeseran. Jadi kalau digambar hasilnya akan seperti ini, amplitudonya 5. Ya kan? Kan 5 ini amplitudo. Nah, hanya 5. Kemudian frekuensinya 2 Hz. Frekuensi 2 Hz berarti periodenya adalah 1/2. Periodenya 0,5. Makanya satu gelombang memerlukan waktu 0,5 kan? Dari 0 sampai 0,5. Ini adalah satu periode. Tidak ada pergeseran fase, jadi tidak terlalu susah ya menggambarnya. Oke, jadi seperti itu. Ini soal latihan, tidak wajib dikumpulkan, tapi silakan kalian berlatih kalau misal ingin mendalami tentang cara menggambar sinyal sinusoida. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Kalau nggak ada pertanyaan? Udah ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti ini materinya saya share. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, atau tiba-tiba nanti terlintas pertanyaan ya, atau mau berdiskusi lebih lanjut, boleh di WhatsApp saja saya. Untuk daftar hadir hari ini, saya akan ambil dari attendance list aja ya, karena waktunya nggak cukup. Oke, mungkin ada masukan atau saran terkait kuliah kita hari ini supaya kuliah kedepannya lebih lancar? Nggak ada? Sudah pas. Tidak ada, Bu. Oke, sudah jelas ya. Semoga ilmunya bermanfaat, dapat kalian terima dengan baik. Semoga
tetap semangat ya. Ini baru pertemuan pertama kita, masih ada banyak pertemuan. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa lekas kuliah offline ya, supaya saya bisa bertemu dengan kalian dan kalian bisa kuliah untuk pertama kalinya offline ya kan. Angkatan 2020 kan belum pernah offline ya, belum pernah ke kampus sepertinya. Ya, walaupun gitu semoga pandemi ini segera berlalu sehingga bisa berjalan dengan normal seperti biasa. Oke, demikian saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.